Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan kedua, pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita akan menuju bab 1, di mana bab 1 ini merupakan bab tentang operasi dasar komputer. Silakan dibuka bukunya, bab 1 halaman 2. Seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan kemarin bahwa komputer itu berasal dari kata compute, artinya menghitung. Ada beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Robert H. Prismer, yang kedua dari Donald H. Sander, yang ketiga dari William M. Fowry. Bisa dilihat definisinya menurut mereka. Yang pertama menurut Robert mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima masukan dari kita, lalu memproses input tadi atau masukan dari kita sesuai dengan programnya. Kalau mengetik diproses oleh Microsoft Word, kalau memasukkan angka diproses oleh Excel misalkan, menyimpan perintah-perintahnya serta hasil pengolahannya, lalu menyediakan output dalam bentuk informasi. Itu menurut Robert H. Prismer. Oh iya, pastikan menonton sampai akhir, jangan di skip karena ada jawaban-jawaban yang berhubungan dengan tugas. Yang kedua, menurut Donald H. Sanders, mengatakan bahwa komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah, dan instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. Intinya sama sih, komputer itu menerima input atau masukan dari kita sebagai pengguna, memprosesnya melalui CPU. Oh iya, CPU itu banyak yang salah kaprah. Jika punya komputer, ada yang kotak sebelah monitor, biasa disebut CPU, padahal CPU yang sebenarnya adalah otak dari komputer. Nanti kita bahas. Cuman karena kebiasaan di kita, kotak casing komputer tersebut disebut dengan CPU, jadi kebiasaan sampai sekarang. Oke, selanjutnya menurut William M. Fowry. Yang dimaksud dengan komputer adalah suatu pemroses data atau data prosesor yang dapat melakukan perhitungan yang besar serta cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan manusia yang melakukan pemrosesan tersebut. Contohnya, kita menghitung di Excel misalkan, sama dengan 5 tambah 3, enter. Komputer yang akan memprosesnya bahwa 5 tambah 3 sama dengan berapa. Itu jadi menurut para pakar seperti itu. Oke. Selanjutnya, komponen komputer. Komponen dari komputer ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hardware, kedua adalah software, ketiga adalah brainware. Hardware itu biasa kita sebut dengan perangkat keras. Perangkat yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, kita lihat nih, oh itu ada monitor ini. Bisa kita sentuh, oh ini seperti ini monitor, oh seperti ini mouse ini, seperti ini keyboard. Kita bisa sentuh, kita bisa pegang, kita bisa lihat, diraba. Itu disebut dengan hardware atau perangkat keras. Lihat di halaman 3, perangkat keras adalah komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Jadi sebenarnya
Hardware itu kita ibaratkan seperti tubuh kita. Tubuhnya, tubuh kita, sedangkan software itu seperti nyawanya. Hardware dan software. Kalau software, perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa kita sentuh, karena berisi instruksi atau kode-kode program yang akan melakukan operasi seperti yang kita perintahkan. Dan terakhir ada brainware. Brainware itu ya kita, manusia penggunanya, disebut dengan brainware. Oke, hardware komputer. Hardware atau perangkat keras berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada input device atau perangkat untuk masukan input. Contoh-contohnya ada, coba lihat halaman 3. Ada keyboard, gambarnya seperti itu. Keyboard merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus dari kita user ke komputer. Ada keyboard, papan ketik. Ada mouse, dalam bahasa Indonesia disebut tetikus. Sudah ada dalam KBBI kalau tidak salah, mouse itu tetikus. Mouse ini merupakan perangkat input atau perangkat masukan yang berfungsi memindahkan pointer atau kursor. Ini yang ini nih. Nih, seperti yang jalan ini, tanda panah ini. Nah, ini kursor. Ada lagi scanner, alat yang berfungsi menyalin gambar atau teks agar dirubah menjadi sinyal digital sehingga bisa dikenali oleh komputer, bisa masuk menjadi file atau menjadi menjadi digital, didigitalisasikan agar bisa terbaca oleh komputer. Oke, lanjut. Buka halaman 4, ada mikrofon. Gambarnya seperti, ya tahulah mikrofon, mungkin pernah lihat. Mikrofon komputer untuk merekam suara, lalu disimpan menjadi bentuk digital, suara yang dirubah menjadi bentuk digital. Selanjutnya ada proses device. Nah, ini setelah di-input, maka data akan diproses dengan proses device, menggunakan proses device. Ada apa aja? Ada CPU, motherboard, RAM, ROM, VGA card, LAN card. Nah, ini CPU yang tadi kita bahas. Central Processing Unit. Coba lihat halaman 4. Bagian A ada CPU, Central Processing Unit. Merupakan otaknya. Bentuknya kecil, sebesar apa ya? Sebesar apa ya? Ya, sekitar 5 sentian kotak untuk kubus itu, pipih. Itu CPU, prosesor. Di kita biasa menyebut CPU itu kotak besar yang casing, kita bisa menyebutnya CPU. Padahal CPU itu yaitu kotak komputer kecil. Berfungsi sebagai pemroses utama atau merupakan otak dari komputer. Ada 3 peranan penting CPU. Yang pertama sebagai control unit, internal memory, dan arithmetic logical unit. Sebagai unit pengontrol, sebagai penyimpan memori di dalam, mengingat apa yang sudah user input, serta aritmetik untuk melakukan perhitungan angka aritmetik. Itu 3 fungsi utama dari CPU. Selanjutnya motherboard. Mother itu ibu, board itu papan. Jadi sebenarnya ini adalah papan yang menampung semua perangkat. Coba lihat halaman 4, ada tuh papan. Prosesor dimasukkan ke sana, memori dimasukkan ke sana. Jadi papan. Kalau sudah dipasang memori, dipasang prosesor, biasa disebut dengan mainboard. Mainboard itu. Selanjutnya ada RAM, bagian C halaman 5. Random Access Memory itu menyimpan input dari user atau dari brainware sebelum diproses.
akan terhapus karena ini sementara, temporer. Kalau ROM ini menyimpan tanggal dari komputer di pojok sini biasanya, tanggal, jam, dan yang lain-lainnya yang permanen. Kalau VGA card, lihat bagian E, berfungsi mengolah data grafis. Itu sebabnya para gamer membutuhkan VGA card ini. Semakin besar VGA card yang dipakai, semakin bagus, semakin halus tampilan dari gambarnya. Ada lagi LAN card. LAN card ini lihat di gambar di F halaman 5 ada perangkat LAN card yang menghubungkan komputer dengan suatu jaringan. Selanjutnya, perangkat keras yang ketiga berdasarkan fungsinya ada output device. Ada monitor untuk menampilkan sesuatu di layar komputer, sesuatu yang sudah kita proses. Ada speaker mengeluarkan apa yang sudah kita proses melalui suara, berbentuk suara. Printer mencetak apa yang sudah kita ketik misalkan. Selanjutnya ada backing storage. Ini hard disk. Kalau kita sudah menginput, kita bisa menyimpannya di backing storage. Ada hard disk, ada juga flash disk, dan yang lain-lainnya. Backing storage. Ada lagi peripheral. Oh iya, buka halaman 7. Itu ada peripheral. Perangkat tambahan. Ada modem, ada kartu suara atau sound card. Ada lagi port komputer yang bisa dipakai untuk USB, misalkan mencolokkan USB, terus apalagi mencolokkan speaker, ada peripheral ini, menggunakan sound card ini. Oke, bisa diulang lagi nanti kalau masih bingung. Tugasnya untuk pertemuan kali ini seperti biasa, mengirim email. Kirim email ke alamat ini, tugas3k@gmail.com. Judul email atau subjeknya kelas, nama lengkap, tugas 1. Ada tambahan tugas 1 di belakangnya. Isi dari emailnya menyebutkan 3 perangkat keras komputer beserta definisi dan fungsinya sesuai dengan yang kalian pahami. Misalkan, oh ini monitor buat apa sih? Keyboard buat apa? Sesuai dengan yang kalian pahami. Keyboard itu apa sih? Fungsinya untuk apa? Gitu. Definisi dan fungsinya. Langsung diketik di isi emailnya. Paling lambat, kasih nama dulu. Nama siapa, kelas apa, baru diisi di bawahnya diisi ini. 3 perangkat keras komputer beserta definisi dan fungsinya. Paling lambat tanggal 10 Agustus 2021. Oke, ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.